Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Astiani dengan NIM 2305 166006 dari Pendidikan Sejarah Angkatan 23. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Rengas Dengklok dengan metode pembelajaran yaitu studi kasus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih? Baik nggak? Masih sehat? Atau masih semangat nih? Semangat ya. Walaupun matahari di luar sudah mulai timbul ya, sudah di atas, harus tetap semangat ya. Ada teman yang nggak hadir? Ada dulu. Siapa itu? Bun. Anak Bun. Sida. Siapa lagi? Mina. Ada lagi? Farhan. Kira-kira kenapa itu nggak masuk itu? Ada yang tahu? Nggak ada keterangan, Bu. Nggak ada keterangan? Iya. Nggak ada yang tahu berarti ya? Semoga yang nggak masuk tetap diberi kesehatan dan nggak kenapa-napa ya. Kita nggak tahu sebenarnya kenapa. Oke. Kira-kira nih, kalian tahu nggak kita hari ini bakal belajar apa? Proklamasi. Tapi sebelum itu, kalian masih ingat nggak materi sebelumnya yang pernah Ibu ajarkan? Materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Sebelum proklamasi kita apa yang kita pelajari? PPKI, Bu. PPKI, benar, terima kasih banyak itu teman. Ya, terima kasih ya kita. Benar ya, kita kemarin minggu lalu belajar soal PPKI. Nah, sekarang kita akan belajar menuju proklamasi kemerdekaan. Tapi sebelum itu, Ibu mau nanya ke kalian. Kira-kira di rumah tuh kalian sering nggak sih beda pendapat dengan orang tua kalian? Sering kali ya di rumah tuh beda pendapat dengan orang tua. Orang tua maunya begini, tapi kalian maunya begitu. Bertengkar nggak kalian? Bertengkar ya, tapi dalam wajar ya. Nah ternyata perbedaan pendapat nggak terjadi cuma di zaman sekarang aja. Dulu perbedaan pendapat juga terjadi ketika sebelum proklamasi, yaitu ketika sebelum dirumuskannya proklamasi ternyata sempat ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Nah, pertanyaan Ibu, kira-kira kenapa tuh kira-kira mereka berdebat beda pendapat itu gitu-gitu apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Sok jagoan. Kira-kira golongan mana tinggal sok jagoan? Yang muda atau yang tuanya? Dua-duanya. Menarik ya, Nika. Tapi Ibu nggak bisa benar ya, karena kita belum masuk materi ya. Tapi siapa tahu setelah Ibu aja kan mungkin benar yang kebenar apa katakannya. Oke, kita masuk ke materi. Oke, hari ini pertama-tama yang Pertama Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bisa menjelaskan latar belakang terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu, mengidentifikasi tokoh dan peristiwa penting menjelang proklamasi. Yang ketiga, menganalisis perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Sampai sini ada yang bisa dipahami? Paham, Bu. Apakah Ibu ngomongnya kecepatan? Kecepatan ya? Iya, Bu. Aduh. Ini sudah dari pabriknya sih, Ibu ngomongnya cepat nih. Tapi kalau emang nggak paham, bilang aja ya, nanti pulang kok. Ya Bu, oke? Lanjut. Setelah tujuan pembelajaran, Ibu akan menyampaikan soal langkah-langkah. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah hari ini Ibu akan menyampaikan materi dari PPT singkat aja. Kemudian Ibu akan bentuk sebuah kelompok, beberapa kelompok diskusi untuk berdiskusi. Lalu Ibu akan memberikan kalian sebuah lembar kerja yang dimana kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut. Setelah itu, setelah dikasih lembar kerja, kalian nih merumuskan masalah yang ada di lembar kerja tersebut. Setelah merumuskan, nanti menganalisis data yang ada di lembar kerja. Setelah itu, terus tadi Ibu mau kalian semua bisa berdiskusi dengan kondusif ya, dan mengerjakan soal-soal yang ada di dalam kerja hingga terakhir nanti selesai diskusi perwakilan setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya masing-masing.
Rengas Dengklok. Nah, kalian nggak asing kan ya peristiwa Rengas Dengklok ini? Sudah nggak asing kan ya? Sebelumnya sudah bahas di PPKI sedikit, yang dimana peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus. Tapi sebelum terjadinya peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi perdebatan tuh antara golongan muda dan golongan tua. Golongan tua versus golongan muda. Jadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia sempat terjadi perdebatan. Kenapa? Setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang atau menyerahnya Jepang pada saat itu, golongan muda ini merasa punya ruang, mereka melihat ruang di sini. Wah, Bung Karno, bukankah kita peluang nih, ada peluang nih. Tapi apa respon golongan tua? Nanti dulu ya, kita diskusi dulu, kita rapat dulu dengan PPKI. Padahal di golongan muda ini masa sudah berapi-api semangatnya, semangat banget ingin segera proklamasikan kemerdekaan. Tapi ya golongan tua ini merasa kayak nanti dulu, jangan sabar, kita rapat dulu, kita diskusikan dulu dengan PPKI. Masih ingat nggak apa sih kepanjangan PPKI? Ada yang masih ingat minggu lalu? PPKI apa? Kepanjangannya? Nazwa, udah? Ayo, panitia persiapan. Benar sekali, dulu kan Nazwa ya. Ya. Tadi teman ini dari pendapat tuh nggak ada tepuk tangan bagian sini, nggak mendengarkan ya? Makan dulu. Apresiasi dong temannya ngomong berani menjawab. Kalian harus mendengarkan kalau ngomong ya. Pasti temannya udah dengar. Gak enak tahu harus nggak didengar itu. Pernah nggak sih ngerasain kalian? Nah, itu tahu. Pasti nggak enak ya kalau nggak didengar. Jadi kalau sama temannya ngomong, dengarkan ya. Ya Bu. Kita lanjut ke materi. Jadi PPKI adalah tadi sudah disebutkan oleh Nazwa. PPKI itu adalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi golongan tua tuh maunya ini rapat dulu ke PPKI. Mereka tuh kayak mau konsultasi dulu. Ini gimana nih langkah selanjutnya? Kan katanya sudah dengar kabar bahwa Jepang ini sudah menyerah kepada sekutu. Tapi mereka nggak mau ambil keputusan secara mendadak gitu, nggak mau secara terburu-buru. Akhirnya mau itu diskusi dulu dengan PKI. Tapi ya namanya anak muda pada zaman itu mereka nggak sabaran gitu. Aduh, Bung, kelamaan Bung, kalau diskusi dulu Bung. Ayo segera aja. Tanya. Mereka nggak mau nunggu sidang PPKI keluar dulu. Karena katanya ini takutnya ini salah satu siasat Jepang katanya. Siasat Jepang bahwa Jepang ini ada bakal ada siasat di mana memanfaatkan situasi ini untuk apa namanya ya? Menghasut golongan tua. Nah, mereka sudah tua ya. Jadi golongan muda ini merasa takutnya golongan tua ini golongan muda ini merasa takutnya golongan tua ini merasa terhasut oleh Jepang gitu ini. Padahal enggak, golongan tua itu merasanya jangan dulu, jangan terburu-buru. Bisa dipahami apa yang disampaikan? Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang tak mengerti? Dari penjelasan ibu yang mungkin berkait kecepatan, ada yang nggak dipahami? Sampai sini paham? Paham? Oke. Kita lanjut. Nah, dari perdebatan itu antara golongan tua dan golongan muda, akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok ini. Kenapa? Awalnya itu bermula ketika pas malamnya ya, setelah berita kekalahan Jepang itu ada terdengar oleh mahasiswa atau golongan muda pada saat itu. Mereka tuh langsung menindakkan dengan gercepnya mereka menindakkan. Mereka hanya rapat dulu antara golongan muda rapat dulu. Gini mereka rapat, diskusikan dengan golongan muda. Akhirnya pas mau didiskusikan dengan golongan tua nggak mau terima. Mereka merasa ini terlalu cepat dan terlalu buru-buru. Pada akhirnya golongan muda ini mengambil tindakan nekat nih. Anak muda ya sering mengambil tindakan nekat ya rata-rata. Sejak zaman dulu malah sudah terbiasa dari darah dagingnya. Nah, apa tuh tindakan nekatnya mereka? Tindakan nekat dan golongan muda apa?
Penculik golongan dua. Sebenarnya kalau disebut penculik kayaknya agak kasar. Mungkin kita sebut aja mengamankan golongan tua. Kenapa? Mereka memutuskan untuk menculik karena takutnya tadi yang sudah seperti Ibu bilang, mereka takut terhasut oleh Jepang. Golongan tua ini takut terhasut oleh Jepang. Akhirnya diamankanlah golongan tua itu. Dan penangkapan jangan tahu dulu ya manggil kan, cuma diperhatikan di orangnya. Jangan ngobrol sendiri ya, diperhatikan. Oke, tadi sampai mana? Oh ya, proklamasi ya. Penangkapan penculikan golongan tua. Nah, tahu nggak cerita lucunya apa? Ternyata penangkapan itu terjadi pada saat jam sahur mereka. Nggak nyangka ya, tiba-tiba kita lagi ada makan sahur gitu, tiba-tiba ada yang gedang-gedang gitu. Siapa lagi utang? Enggak, izin menculik bung. Bukan lagi utang, kalau mau menculik katanya. Kita lagi ada makan sahur, buru-buru selesai makan sahur bukan karena apa? Bukan karena mau imsak, bukan karena mau imsak ataupun karena mau azan subuh, bukan. Buru-buru menyelesaikan sahur gara-gara mau disuruh pergi ke Vietnam dalam rencana lokal. Ya, gimana ya rasanya? Belum selesai makan, baru makan satu suap, tiba-tiba suruh pergi. Gak enak ya rasanya, ya bunda, udah enak. Oke, pada akhirnya mau nggak mau ya mereka nggak selesai sahur, pergi gitu. Ya walaupun belum kenyang, kita pergi ke dalam Rengas Dengklok ini. Rengas Dengklok ini berada di Vietnam ya. Sebutannya itu salah satu kota di Vietnam. Jarak Vietnam ke Indonesia itu gak jauh, jadi ya mereka bisa bolak-balik pesawat. Dan pada saat itu pesawatnya juga nggak ketat tempur ya, pesawat biasa. Pesawat ya kali ya pakai pesawat tempur nanti dikira mau ngajak perang gitu ya, tiba-tiba lewat dikira pesawat jet mau ngebom itu enggak, perlu pengawalan isi penglewat enggak. Tapi karena jaraknya dekat, akhirnya mereka bisa balik-balik dalam beberapa hari. Akhirnya diamankan tuh. Diamankannya tuh udah sampai 1 hari full gitu, cuma 1 hari mungkin kerja lebih. Pada akhirnya diamankanlah golongan tua ini. Dan dalam pengamanan itu diskusi lagi tuh mereka golongan tua dengan golongan muda. Apa diskusinya? Ya untuk membebaskan golongan muda dan golongan tua ini. Akhirnya diskusi, jangan cari dia udah boleh ya, bosan ya, gunakan apa yang dijelasin ya, biar gak temannya, oke? Bisa dipahami ya apa yang dijelaskan tadi? Semuanya dengarkan ya? Oke. Lanjut, pada akhirnya mereka diskusi. Singkatnya, diskusi itu mencapai hasil bahwa golongan muda mau lepaskan Soekarno dan Hatta ini dengan syarat segera masuk kemerdekaan. Akhirnya mau nggak mau ya mereka dosis ke golongan muda yang paling menang akhirnya menang debat. Dan pada akhirnya tercapailah proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi proses proklamasi sebelum itu mengalami sebuah drama kecil ya antara yang tua dan muda. Oke, sampai sini dapat dipahami? Ada pertanyaan? Ada yang bertanyakan? Gimana? Bisa paham? Kalau ngomongin kecepatan, ngomong ya, nanti ulang. Gimana pertanyaan? Udah ada? Ini kan ada pertanyaan? Puasa nggak apa ya? Hah? Kan diculik pas ini. Tahu? Puasa Ya. nggak ya? Puasa. Karena sahur itu sebenarnya sunnah ya, walaupun nggak sahur, tapi kalau pengen sahur tetap hitung ya. Mereka tuh puasa, karena kebetulan kan ada zaman perang ya, pas lagi perang-perangnya, mereka ini mau punya stok makanan, ya. Mereka udah keras banget. Jadi mereka menghemat stok makanan yang mereka punya, dan mereka berpuasa demi membagikan makanan itu untuk rakyat, gitu Nika. Bisa Nika dipahami? Ya. Ada lagi yang bertanyakan? Cukup ya. Berarti kita masuk ke tugas ya. Berarti kita masuk ke tugas. Di sini
ada lembar kerja. Ibu akan bagikan. Pertama-tama ibu akan bentuk kelompok. Nanti setelah bentuk kelompok, kalian diskusi nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sini. Di sini metodenya seperti kasus. Jadi kalian baca ceritanya, kemudian baca pertanyaannya, dan jawablah dengan betul-betul dengan diskusi ya. Paham? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, langsung saja. Nggak perlu itu deh. Yang depan balik ke belakang aja. Bentuk kelompok. Jika Mail dan HP terus, HP-nya simpan ya. Oh gitu. Bu, terus Wawa gimana Bu? Bapak boleh gabung ke kelompoknya Junita atau Nurul ya? Kalau Nurul boleh. Dua aja kalau Iya, dua aja. Gabung aja. ribut Bu, ribut kopi, ribut. aja. Jangan ikut. Kondisikan dulu. Ini bentuk dulu kelompoknya. Nanti ke sini. Udah, udah. Bu. Ibu kasih ya soalnya ya. Ini untuk ini ya. Sebut ini aja ini kelompok 1. Tadi ini kelompok 2 ya. Paham? Kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Didengarkan ya. Oke. Di situ ada kasus ya tahun kita. Kalian baca baik-baik dan jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Oke? Jawab dengan diskusi ya. Mengerti? Mengerti Bu. Ibu kasih waktu 5 menit deh. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan ya. Ya, nanti selesai menjawab, nanti kita presentasi ya. Ada yang dibingungkan? Kalau ada yang nggak paham tanya ya. Bisa dikerjakan? Ya, pintar. Ibu percaya kalian pintar kok. Ya, sebentar aja ini kerjanya kalau kerja sama, ya kan? Semuanya kerja sama, semuanya ikut kerja, ikut berpikir, pasti cepat selesai. 5 menit kayaknya udah sampai deh, malah lebih waktunya. Bisa? Diskusikan ya. Ya. Semuanya harus kerja. Makanya ini diskusi kalau ya. Semuanya diskusi ya. Ya. Ya Bu. Ya, oke. Semangat ya kerjanya. Tetap semangat Bu. Ya dong. Ya, nah iya lagi. Mana ada ulang aja kayak gitu. Siapa? Kenapa Dika nggak bantu? Bantu dong temannya. Ini bintang teman namanya. Dika kenapa? Mana buktinya? Saya bantuin. Apa? Buktinya. Ini ide saya Bu. Jangan ribut ya. Kasihan teman sekolah juga. Kalau saya nanti. Iya, kita mau jadinya Bu. Kita bantu ya temannya. Diskusi, nggak boleh nggak diskusi. Ini kan diskusi kelompok, ya. Jadi diskusi sama-sama. Bisa aja orang baik begitu. Bisa kelompok satu? Bisa ya. Ya. Saya kalau kalian pasti bisa. Ada anak-anak pintar. Kalau semua anak-anak pintar kalian percaya. Oh, Tiga menit lagi. 3
3 menit lagi. 3 soal lagi. Oke, 3 soal lagi. Berarti 1 soal 1 menit ya. Hebat kali ya kalian. Wah, berarti anak-anak pintar semua nih, anak-anak ibu nih ya. Amin. Jangan debat ya, Dika, Pina. Dika jangan udah bangun kok, kelompoknya malah terus ke kamu. Bantuin kan? Dika bantuin kan? Ingat dalilnya Bu, kita bikin dapat. Gitu. Oke. Kalau kita selesai. Oke, sedikit lagi ya. Waktunya juga dibalikin lagi nih. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Kelompok sini di mana? Luruskan. Luruskan lagi. Bu Diandra, Bu. Kenapa Diandra? Hah? Enggak, Bu. Kita kan berarti Kenapa Diandra? dia enggak Kok nggak tahu? Iya saya yang tulis Bu. Titik yang gambar itu. Tunggu saya, dia itu. Mana sih? Mana sih? Nggak boleh gitu Solid. ya. Ya solid. Andika kamu mana lagi kamu? Dika, oh temannya bertengkar, nggak boleh panas-panasin dong, nggak boleh ngomorin. Seharusnya dilerai, oke? Nggak boleh. Oke, sudah. Lanjutkan kerjakannya dulu. Selesaikan. Sudah semua? Sudah semua? Sudah? Salah dulu. Harusnya bisa itu kan kalian anak-anak pintar. Gue percaya semua anak-anak pintar kalau diskusi. Sudah apa belum? Belum, Bu. Baru kita soal. Masih 2 soal. Banyak minum. Sudah? Masih 2. Aduh, waktunya sudah habis nih. Kalian harus kumpul ya. Oke. Berarti semuanya selesai ya, Bang? Selesai ya? Oke? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sekarang perwakilan deh yang mau maju untuk presentasikan hasil kesimpulannya. Siapa? Diandra, Bu. Diandra, Bu. Jandra di situ. Sudah kami dua aja deh. Jangan tunjuk-tunjuk, nggak boleh tunjuk-tunjuk gitu. Baik, Bu. Berdua aja. Atau temennya kan mau teman juga Bu. Ayo kita boleh panggil. Kita boleh Bu. Mereka berdua aja, Bu. Bapak gua ada temannya sampai pemandi ya. Ini kerjaan semua kan? Polisinya. Jelas ya? Gak usah malu-malu kan teman-teman juga ini. Baik, Bu. Ya mulai. Jadi, hasil diskusi kami mengenai pertanyaan yang pertama, apa masalah utama dari peristiwa tersebut? Jadi, masalah utamanya itu adalah kabar bahwa Jepang itu telah menyerah kepada Sekutu. Kemudian, mengapa golongan muda ingin proklamasi segera dilakukan? Itu karena golongan muda itu tidak mau lagi ada campur tangan Jepang, karena pada saat itu kan sudah tidak ada kekuasaan. Kemudian yang ketiga, mengapa Soekarno memilih menunggu sidang PPKI? Dikarenakan Soekarno tetap memilih menunggu proses resmi untuk menghindari konflik yang ada. Oke. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian. Terima kasih.
pertama, apa konflik utama dalam peristiwa ini? Yang seperti dijelaskan tadi Bu. Konflik utamanya yaitu perbedaan pendapat antara golongan muda yang ingin proklamasi segera dan golongan tua ingin menunggu sidang PPKI. Lalu soal yang kedua, mengapa para pemuda mengambil tindakan membawa Soekarno dan Hatta? Alasannya untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dan mendesak percepatan proklamasi. Mungkin itu aja Bu. Ya, oke. Terima kasih ya Rina. Oke, semua tadi sudah berdiskusi, menjawab soal, kemudian kalian juga sudah presentasi nih di depan masing-masing setiap kelompok. Sekarang Ibu mau nanya nih sedikit soal kalian. Kalian paham kan berarti sudah yang tadi dijelaskan? Insya Allah. Ibu mau nanya nih satu sedikit ke kalian bagi perangkuman kalau kalian sudah paham soal apa yang dijelaskan. Ibu sudah jelaskan soal peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa penculikan Soekarno dan Bung Hatta. Nah, Ibu mau nanya nih ke kalian sedikit aja deh, mau uji. Kira-kira siapa yang dari golongan tua yang diculik oleh golongan muda? Tadi siapa yang mau angkat tangan? Atau mau Ibu tunjuk? Ada yang masih ingat? Tadi seperti Ibu jelaskan, sebutkan secara singkat. Soekarno dan Hatta, benar. Titik tembak. Makasih Titin ya. Oke, tapi kan Soekarno dan Hatta dari golongan tua. Tapi kalau golongan muda ini ada siapa? Ada yang tahu? Kan Bung Karno Bu. Siapa? Bung Karno Bu. Sama? Soekarni. Benar. Makasih Dinka, berikan tangan dong. Proses semuanya. Terus ya, dua kaca sih kalian sudah mau berani menjawab kuis yang diberikan. Tapi kira-kira nih, tadi kan sudah menjawab nih siapa yang golongan tua dan golongan mudanya. Sekarang Ibu mau tanya satu pertanyaan lagi deh. Ada yang masih ingat peristiwa Rengas Dengklok tanggal berapa? 16 Agustus. Oke. Tapi kalau 16 Agustus itu kan terjadi di Rengas Dengklok. Di mana letaknya? Filipina Bu. Filipina? Oh, atau ada yang jawab lagi namanya Bu? Oh, di sana? Vietnam. Benar ya, Najwa? Tapi jangan nanti diminta salah. Itu udah apresiasi, diminta kan ada yang menjawab kok di antara yang lain. Ya? Jadi tetap Ibu ambil menggali kok sudah menjawab. Tapi terima kasih ya Najwa ya. Setelah menjawab dan terima kasih juga yang kita tetap menjawab. Oke. Tanya cukup sekian saja deh yang disampaikan. Ya. Sampai situ aja deh kuisnya kita. Mungkin nanti minggu depan kali ya. Minggu depan kita nanti ada kuis lagi kok. Sekarang satu orang dan simpul ada nggak mau menyampaikan? Andika Bu. Dika mau? Singkat aja, nggak usah panjang. Apa yang tidak pahami soal materi belajar kali ini? Boleh berdiri atau duduk? Duduk aja. Singkat aja kok. Intinya Dika paham apa yang diajarkan nggak? Apa aja yang dipahami? Kalau mau berikan di bulan tua, saya Jadi ini yang kita tangkap ya. Sebenarnya nggak salah sih, benar ini tadi kan menjelaskan soal penculikan golongan tua ya. Tapi jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Itu tindakan nekat yang tidak boleh ditiru ya, nggak boleh. Karena sebenarnya nggak sopan gitu, nggak baik. Kita sebagai anak muda seharusnya kalau misalnya berbeda pendapat dengan orang tua, kita diskusikan, kita bicarakan dan ini apa? Kita selesaikan melalui perbincangan. Nggak boleh, jangan kita tiru tindakan golongan muda tadi, jangan tiru, itu nggak baik. Menculik itu mereka tindakan nekat. Tapi mungkin kita nggak maklumi karena waktu itu mereka sudah terdesak ya, sudah terdesak. Kalau kita mungkin mau nggak mau ambil tindakan nekat. Oke? Terima kasih Adika ya atas pertanyaannya. Mungkin itu saja untuk kali ini. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.